bahwa Aceh tahun 2023 akan menjadi lumbung pangan nasional, khususnya komoditi jagung. Masuk pada musim tanam, kendalanya itu dua. Apabila ada bibit, terkadang nggak ada pupuk. Ada pupuk, nggak ada bibit. Padahal kita ini salah waktunya. Orang lain nggak ada menanam di musim panas. Kalau tentara tetap nanam, saya bilang begitu. Jadi kemarin sempat pesimis kita. Udah bibitnya susah, ya kan, air susah. Kata nggak ada masalah. Begitu kita bergerak, air pun takut keluar itu sendiri itu kan. Gitu. Alhamdulillah malam sungai kecil masih ada air. Jadi tadi malam dicoba, air sudah bisa jalan sendiri mudah-mudahan, walaupun namanya alam ini tidak bisa dimanipulasi karena cuaca panas. Jagung pun walaupun pupuknya tepat, airnya berlimpah, tapi mungkin iklimnya panas, jadi pasti akan ada efeknya. Tentu kolaborasi ini kami sambut dengan baik. Mudah-mudahan ini bukanlah yang pertama, terus dan terakhir. Ini yang pertama dan terus berlanjut selama masih ada NKRI ini. Barangkali Pak Dandim, kita hanya berupaya untuk menanam, tapi kita tidak pernah berupaya barangkali untuk meningkatkan hasil pertanian itu ke, kalaupun tidak dalam bentuk barang jadi, untuk barang setengah jadi. Mungkin itu pekerjaan rumah kita selanjutnya. Setelah ada produksi, nanti kita olah, paling tidak bisa untuk menjadi pakan ternak atau ayam di Kabupaten Gailues. Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi, selama ini kesulitan pemerintah daerah, ada bibit, tidak ada pupuk, ada bibit, kualitasnya rendah. Mungkin dengan kolaborasi ini, semua jalur-jalur yang tersumbat selama ini bisa kita buka, bisa teratasi. Kemudian, menurut perkiraan ahli bahwa dari mulai Juli ini kita akan ada memasuki tahun kemarau, musim kemarau. Maka dari itu Bapak Ibu, tentu tantangan kita lebih berat lagi ke depannya. Kalau selama ini petani tanam, tunggu waktu giliran memupuk baru hadir. Tetapi karena kebetulan ini Pak Kapolres, saya juga istri orang Jawa, saya juga istri saya tinggal di desa, keteguhan dan kesungguhan masyarakat itu yang membuat mereka itu lebih berhasil dari kita. Mereka itu tidak mengenal musim kemarau, musim penghujan. Petaninya kami mungkin ada dengan Pak Kecik dulu ke Kulon Progo. Setiap hari dia jagungnya itu disiram ya gitu. Kita ini kan tidak, pasrah kepada alam. Itulah ciri-ciri yang kita memang masih belum modern. Petani modern itu bagaimana tidak terpengaruh dengan musim. Mau musim hujan, musim kemarau, petaninya tetap berjalan sepanjang tahun. Tentu dengan berproduksinya setiap tahun, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Kalau dengan tentara seperti disampaikan Pak Dandim tadi, musim kemarau pun airnya bisa keluar itu, takut airnya nggak masuk dia. Kenapa tidak kita berkolaborasi? Nah ini kebetulan ada ketua abdesi, apa yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi, tolong ini disampaikan ke rekan-rekan kita semua. Jangan terlalu takut dengan cuaca. Ternyata dengan kesungguhan, dengan kebersamaan, meskipun memasuki musim kemarau, petani tetap bisa menanam jagung, bisa menanam padi, dan lain sebagainya. Untuk kestabilan distribusi air barangkali, kita juga sudah mengusulkan itu Pak Kadis Pertanian, sudah menandatangani proposal dan lain sebagainya, dan berhasil 2 proposal lebih kurang 20 miliar Pak. Kita akan membuat embung berskala besar di Gailues. Mudah-mudahan nanti meskipun musim kemarau, tidak terganggu lagi distribusi air, sebagaimana menjadi hambatan kita pada saat ini. Yang intinya, ketika kita berkolaborasi, sesulit apapun persoalan kita bisa menjadi mudah, tetapi semudah apapun persoalan kita ketika kita hanya ucapan saja berkolaborasi, tetapi implementasi yang tidak ada pada Dandim. Itu yang masalah kecil bisa besar. Untuk penanaman jagung pada hari ini tentunya dalam program AM Jagung ini, walaupun dalam situasi yang menurut kalender pertanian adalah masuk pada musim kemarau, tentunya ini sebagai tantangan di mana
program M Jagung ini kita coba walaupun musim panas, tapi kita masih bisa membuat lahan ini produktif. Tentunya ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami, khususnya dari Kodim 0113 Gayo Luas beserta Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Luas. Kami sebelum melaksanakan penanaman hari ini sudah mensurvei sumber-sumber air yang akan dimanfaatkan dalam penyiraman penanaman tanaman jagung yang dilakukan pada hari ini. Ada beberapa hal yang menjadi kendala tentunya adalah bahwa yang awalnya kita akan memanfaatkan air dari sungai-sungai yang mengalir di sekitaran lahan yang kita tanam hari ini, saat ini mulai mengering. Tetapi ada beberapa konsep yang ditawarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gayo Luas maupun dari Kodim. Yang pertama, kita sudah sistem pipanisasi, di mana pada seminggu yang lalu kami sudah menemukan sumber-sumber air yang berada di kaki gunung Loser dan sekarang sedang melaksanakan pemasangan pipa. Tentunya ini menjadikan solusi yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa potensi air yang berupa embung di sekitaran lahan ini. Ini kami akan melaksanakan pompanisasi. Dan pompanisasi ini sebagai alternatif yang kedua sudah kami siapkan. Ada 4 pompa yang kami siapkan untuk melaksanakan penyiraman pada tanaman jagung di lahan percontohan ini. Ini tentunya merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dengan Kodim 0113 Gayo Luas. Mudah-mudahan program ini akan berhasil karena air tentunya menjadi faktor utama pada bulan Juli, Agustus, dan September. Mudah-mudahan di bulan Oktober Gayo Luas akan mendapatkan curah hujan sehingga kesulitan-kesulitan ini sudah bisa diatasi. Tentunya harapannya kita menanam di musim panas ini memberikan contoh dan memberikan pembuktian, bukti kepada masyarakat bahwa kegiatan menanam itu jangan kita menyerah dengan keadaan. Walaupun lahannya kurang unsur hara, air kurang, tetapi dengan kemauan yang keras, mudah-mudahan semua itu ada jalannya. Sehingga ladang yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa dimaksimalkan dalam 1 tahun menjadi 2 kalender penanaman. Mudah-mudahan itu harapannya sehingga program M Jagung yang tujuannya adalah bagaimana Aceh menjadi menjadi lumbung pangan nasional khususnya paritas jagung akan terwujud. Itu dengan berarti apakah jagung yang dimasukkan itu adalah jagung yang untuk dimakan ataukah yang untuk pakan? Gimana, Pak? Untuk jagung pakan ayam gitu maksudnya. Jagung yang kita tanam hari ini yaitu jenis Pionir 32, di mana jagung ini nanti pasca panennya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pakan ternak. Jadi bukan untuk konsumsi manusia langsung, karena tanaman jagung ini untuk saat ini ditanam untuk memenuhi kebutuhan industri. Harapannya ini menjadi pendapatan baik pendapatan bagi petani maupun pendapatan daerah dari sektor pertanian yang bekerja sama dengan industri. Tentunya tadi dari harapannya bahwa nanti jagung-jagung yang kita tanam di wilayah Gayo Luas dengan Pionir 32 ini untuk kebutuhan industri, kedepannya masyarakat Gayo Luas dapat mencari alternatif selain untuk kepentingan industri, mungkin ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain di Kabupaten Gayo Luas, khususnya adalah untuk kebutuhan pakan ternak di wilayah Gayo Luas seperti itu.